Bapak Ibu, ada informasi menarik terkait dengan adanya 84 kampus swasta itu terancam ditutup ya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga mungkin sudah pernah mendengar informasi tersebut, tetapi apakah kita tahu bahwa apa sebenarnya yang mengakibatkan 84 kampus ini, kampus swasta terancam tutup? Mau tahu informasinya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau memberikan informasi terkait dengan, sebenarnya ini sudah ada ya di salah satu media juga ya, yang menyebutkan bahwa sebanyak 84 kampus swasta itu terancam ditutup. Nah, indikasinya itu salah satunya adalah akreditasi ya, yang berkaitan dengan akreditasi, dan ini sebenarnya sudah juga dibahas di Komisi 10 DPR RI. Tetapi kalau kita sebenarnya mau mengulik lebih dalam, sepertinya itu bukan hanya semata-mata kasus pada akreditasi saja ya. Ada banyak hal yang harus diperhatikan di dalam kenapa 84 kampus swasta ini terancam tertutup. Karena dampaknya itu bukan hanya kampusnya saja, tetapi mau dikemanakan ini mahasiswa-mahasiswanya kalau misalnya kampus tersebut sudah akan ditutup. Bahkan sampai ada video YouTube yang sudah membuat dari video ini ya, seperti video ini menyatakan bahwa sampai detik ini itu belum ada klarifikasi dari Kemendikbud ya, nyatanya seperti itu ya. Saya juga sudah mencari informasi terkait apakah Kemendikbud itu sudah memberikan klarifikasi jalan keluar, terutama biar nanti mahasiswa ini tidak menjadi korban kalau misalnya nanti 84 kampus swasta ini itu akan ditutup gitu. Karena sayang sekali ya, apakah nanti itu akan dilakukan merger dengan kampus-kampus yang mapan atau seperti apa, kita tidak tahu. Tetapi kasus-kasus sebenarnya mergernya antara kampus itu sudah biasa di Indonesia gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di beritanya bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi itu mengungkapkan ada 84 perguruan tinggi swasta yang terancam ditutup, dan itu sebenarnya sudah juga dibahas di Komisi 10 DPR RI ya. Concern di pendidikan itu adalah mahasiswanya, jadi bukan melainkan kampusnya. Ya, benar saja, karena memang mahasiswanya yang akan menjadi korban. Kemana nanti mereka ini kalau nantinya kampus tersebut itu akan ditutup. Nah, jadi jangan sampai ya penutupan kampus itu kemudian mahasiswanya tidak lagi melanjutkan pendidikan. Nah, itu salah satu pernyataan di Komisi 10 DPR RI. Tetapi kalau kita mengusik lebih dalam ya, saya mohon dikoreksi kalau salah. Ini versi pendapat saya. Dengan adanya program PTNBH itu secara secara perlahan membunuh sebenarnya kampus-kampus swasta. Jadi apakah itu mungkin sudah dibicarakan sejak jauh-jauh hari, tetapi kita ketahui bahwa jumlah kampus yang ada di Indonesia itu kan banyak sekali ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan penduduknya kampus yang ada di Cina yang memiliki penduduk yang lebih besar, itu di Cina itu hanya cuma 2000-an sekian gitu. Padahal penduduknya jauh lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia. Sedangkan di Indonesia itu 4000 sekian ya. Itu 4000 sekian yang baru masuk di kementerian gitu. Kalau misalnya dengan yang lain-lain mungkin lebih dari 4000. Dan mungkin akan mendekati 5.000 gitu mungkin. Dan kampus swasta itu yang paling banyak gitu. Nah, saya berasumsi bahwa dengan adanya PTNBH itu, kan PTNBH itu kan salah satu programnya adalah PTN-PTN itu memiliki kesempatan yang sangat luas untuk membuka jaringan jalur masuk secara mandiri ya, secara mandiri, dan itu tidak mungkin ada batasan waktunya, tapi sudah mendekati ketika sudah mau masuk semester ganjil gitu. Nah, pada akhirnya calon-calon mahasiswa yang tidak lulus melalui ujian misalnya seperti UMPTN ataupun dan lain-lain, itu akan memilih jalur mandiri ya.
meskipun ya pada tahun ini itu dibatalkan kenaikan UKT ya, tetapi pada tahun depan itu sudah pasti akan naik lagi gitu. Nah, dengan cara-cara itu mungkin saja itu cara yang paling apa ya? Cara yang paling baik untuk membunuh ekstensi dari kampus-kampus swasta ini. Kita ketahui bahwa kampus-kampus swasta itu hidupnya dari mahasiswa. Jadi meskipun pada akhirnya ketika misalnya calon mahasiswa itu masuk ya ke jalur mandiri, kemudian itu juga akan memberikan, tidak terlalu banyak memberikan kesempatan kepada kampus-kampus swasta itu untuk mencari ya mahasiswa-mahasiswa yang semestinya ketika mahasiswa itu tidak lulus di jalur MPTN itu, maka mereka bisa memilih kampus swasta. Padahal kita ketahui bahwa kampus swasta itu juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencerdaskan bangsa. Gitu. Jadi ada kontribusinya sebenarnya di situ. Nah, sayangnya pemerintah itu entah itu memahami hal tersebut, saya pikir memahami ya, tetapi konsep mencerdaskan kehidupan bangsa itu sepertinya masih di luar konsepnya ya, masih di luar ini rencana-rencana yang dengan cara-cara apa sebenarnya kita mau mencerdaskan anak bangsa ini. Nah, itu salah satunya itu berdasarkan asumsi saya. Jadi kalau saya salah mohon dikomentari bahwa dengan adanya PTNBH itu di mana PTN-PTN itu secara luas memberikan kesempatan kepada calon-calon mahasiswa ini untuk mengambil jalur mandiri yang sebenarnya itu adalah pangsa pasarnya kampus-kampus swasta, sehingga kampus-kampus swasta itu pada akhirnya berusaha mati-matian untuk bisa survive dengan menurunkan SPP-nya, memberikan diskon macam-macam biar nanti mereka itu mau kuliah di kampusnya. Tetapi kenyataannya juga tidak begitu banyak ya. Nah, sepertinya iklim yang ada di Indonesia itu adalah masuk ke PTN itu adalah sesuatu hal yang prestisius ya. Padahal yang namanya universitas ya, yang namanya universitas baik itu PTN maupun PTS itu tidak menjamin sebenarnya anak-anak itu kemudian akan menjadi sukses di kemudian hari. Yang justru yang terjadi itu banyak mencetak anak-anak mahasiswa yang kemudian ya pada akhirnya menjadi koruptor ya semacam itu ya. Saya tidak menyalahkan sistem pendidikan kita ya, tetapi cara-cara misalnya seperti mengambil hak-hak yang mungkin seharusnya dimiliki oleh PTS-PTS itu akhirnya diambil oleh PTN. Artinya kita itu persaingan pendidikan kita itu tidak dilakukan secara fair gitu ya. Nah, itu saya juga bingung apa yang sebenarnya terjadi antara PTN sama PTS di Indonesia itu, kenapa kok tidak bisa begitu ini ya. Semestinya pemerintah itu harus bisa memberikan kebijakan, misalnya kalau misalnya PTNBH itu sudah diterapkan, ya udah mereka hanya cukup menyaring calon mahasiswa itu sampai sejauh mana gitu. Sehingga ada juga kesempatan nih kampus-kampus swasta itu untuk mengambil sisa-sisa dari mereka-mereka yang tidak lulus nih di PTN ya gitu. Nah, saya pernah membuat sebuah video yang saya sebut bahwa kampus swasta itu survive-nya jauh lebih berat dibandingkan dengan PTN. Karena kalau PTN itu saya istilahkan bahwa mereka cuma ongkang-angking aja ya, angkat kaki gitu, mahasiswa datang sendirinya gitu. Sedangkan kalau PTS itu mereka bisa dikatakan harus mengemis-ngemis di SMA, STM dan sederajatnya untuk biar siswa-siswanya itu mau kuliah di kampusnya, semacam itu, jadi mengemis-ngemis. Bahkan saya pernah dikomentari bahwa kampus negeri itu sekarang sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah itu sudah dipotong gitu ya, sudah dipotong sekian persen gitu. Saya bilang bahwa Anda itu masih dipotong sekian persen gitu ya, masih mendapatkan subsidi. Di kampus swasta itu tidak mendapatkan subsidi apa-apa gitu. Jadi mereka kalau misalnya untuk dana lab itu ya nyari sendiri, dana pengabdiannya nyari sendiri. Satu-satunya yang mungkin dapat dana dari pemerintah itu ya untuk kampus swasta yang benar-benar nyata itu ya ketika dosen-dosennya
mengajukan hibah penelitian, ya udah mendapatkan dari situ saja. Selebihnya ya survive-nya sendiri. Mau cari, bahkan kalau yang swasta itu kita mendapatkan dana penelitian itu sekian persen itu kita harus mengalokasikan untuk membeli alat yang kemudian untuk lab kita. Nah gitu. Jadi kalau misalnya saya dikomentari bahwa PTN itu sekarang itu subsidinya sudah dipotong, saudara itu masih mendapatkan subsidi. PTS itu nggak dapat apa-apa sama sekali gitu ya. Salah satunya mungkin hanya cuma melalui jalur penelitian itu pun juga tidak begitu banyak, apalagi ditambah dengan tuntutan harus ini dan itu. Kemudian pelaporan keuangannya yang menurut saya ribet juga gitu ya. Nah itu yang menjadi ini. Nah tetapi kalau kita lihat ya dari informasi yang ada bahwa salah satu penyebab bahwa kenapa 84 PTS ini terancam ditutup itu, salah satunya adalah 84 kampus swasta ini tidak menunjukkan atau gagal menunjukkan standar akreditasi dan mengalami kelalaian dalam pengelolaan ya gitu. Jadi memang ya namanya pengelolaan kampus itu tidak mudah, apalagi yang swasta, yang kita misalnya mengharapkan mahasiswa datang untuk kuliah tetapi banyak yang akhirnya ke PTN dulu gitu ya. Nah, oleh karena itu ada pihak-pihak kampus ya atau stakeholder yang terkait itu meminta ya ke Kemendikbud sebagai fasilitator agar dapat membantu ya memindahkan para mahasiswa ini ke kampus-kampus, ke PTS-nya, mungkin ke PTS yang lain ataupun ke PTS-PTS yang lain ya. Karena saya, kalau misalnya kita melihat yang namanya merger kampus itu sudah lama sebenarnya terjadi. Jadi itu adalah salah satu bentuk biar nanti pengurangan jumlah kampus yang ada di Indonesia sehingga dilakukan proses merger gitu kan. Nah, tetapi kalau saya, seperti pendapat saya tadi, itu adalah salah satu cara biar nanti jumlah kampus kita itu berkurang sehingga pada akhirnya yang akan eksistensi itu adalah kampus-kampus PTN. Ya, it's okay, never mind gitu kan. Adapun kalau ada kampus-kampus swasta, ya memang kampus-kampus swasta yang memang sudah mapan gitu. Nah, itu juga yang bisa dijadikan percontohan gitu kan. Bagaimana sistem pengelolaan kampusnya seperti apa, bagaimana mereka melakukan penjaringan mahasiswanya seperti apa gitu kan. Karena banyak ya PTS itu yang mapan ya, seperti misalnya BINUS, kemudian Telkom ya, ataupun UII gitu, ataupun Petra, kemudian UPH. Itu kampus-kampus swasta yang kredibel gitu, yang memiliki ya tidak kalah lah sama kampus-kampus PTN lah gitu. Tetapi kalau misalnya kita mau fair-fairan gitu ya, fair-fairan, semestinya Kemendikbud itu harus sudah mengambil sikap bahwa adapun kalau misalnya PTNBH itu, perguruan tinggi negeri itu membuka jalur mandiri, itu ada batasan waktunya sehingga bisa memberikan kesempatan kepada PTS itu untuk mendapatkan juga jumlah mahasiswanya. Karena sudah setelah COVID itu minat mahasiswa untuk masuk ke PTS itu sudah sangat sedikit sekali. Karena itu tadi, PTN memberikan kesempatan untuk membuka jalur mandiri. Jadi teman-teman mahasiswa ya, calon-calon mahasiswa ini yang tadinya tidak lulus dalam ujian SBMPTN misalnya atau MPTN, itu ya ada kesempatan mereka masuk melalui jalur mandiri ya, terutama bagi mereka-mereka yang berduit gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang mahasiswa harus kita sadarkan bahwa kampus itu tidak mencerminkan atau tidak menjamin kita itu besok akan sukses gitu. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.